Duh, kok susah banget sih dorongnya? Bukan gitu caranya. Gini nih. Waduh, kok bisa sih Dan? Ini tuh ada hubungannya sama fisika, namanya momen gaya. Itu maksudnya gimana tuh Dan? Kalau mau lebih paham, yuk nonton video ini ya. Halo teman-teman, kejadian yang saya alami dengan Stefanus barusan adalah salah satu contoh dari momen gaya di kehidupan sehari-hari. Nah, momen gaya sendiri adalah ukuran kecenderungan gaya untuk memutar benda di sekitar sumbu tertentu. Nah, untuk rumus momen gaya yaitu, biar lebih paham, yuk nonton pembahasan soal berikut ini. Di sini ada gambar, ditunjukkan sebuah gambar di mana 5 buah gaya bekerja pada sebuah bangun datar lingkaran seperti pada gambar di bawah ini. Besar gaya F1, F2, F3, F4, F5 berturut-turut adalah 3 Newton, 6 Newton, 12 Newton, 18 Newton, dan 15 Newton. Jika jari-jari lingkaran adalah 1 cm, maka total momen gaya terhadap titik pusat lingkaran dan arahnya adalah... Nah, langsung saja kita kerjakan. Tadi sudah diketahui ya, masing-masing berat besar dari gayanya dan juga jari-jarinya. Di sini jari-jarinya kita ubah ke meter jadi 1 meter. Nah, yang ditanya adalah total momen gaya di poros dan arahnya. Nah, untuk mencari total momen gaya, kita hanya perlu untuk menjumlahkan semua momen gaya yang ada. Caranya kita cari dulu masing-masing dari momen gayanya. Nah, untuk momen gaya 1 dan 4 itu adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena momen gaya dicari dengan cara F1 atau gayanya dikali dengan R atau jari-jarinya. Nah, karena F1 itu sejajar ke arah titik pusat, jadi dia tidak menghasilkan gaya apapun. Begitu juga dengan F4, dia sejajar dengan titik pusat arahnya. Nah, lanjut, kita cari momen gaya kedua. Kita masukkan saja, jari-jarinya adalah 1 meter dan gayanya 6 Newton. 1 dikali 6 itu 6 Newton meter. Selanjutnya, momen gaya yang ketiga yaitu jari-jarinya 1, gayanya 12 Newton. 1 dikali 12 itu 12 Newton meter. Yang terakhir ada momen gaya yang kelima yaitu 1 dikali 15 hasilnya 15 Newton meter. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya. Tau 1 dan tau 4 adalah 0, tau 2 nya adalah 6, lalu tau 3 nya adalah 12, dan tau 5 nya adalah 15. Ini tau 4 ya. Nah, hasilnya adalah negatif 33 Newton meter. Dan karena dia negatif, maka momen gaya yang ada pada benda itu berlawanan arah jarum jam. Yang dihentikan dulu videonya teman-teman. Kalian tahu nggak sih dalam fisika, selain ada momen gaya juga ada momen inersia loh. Apa sih momen inersia itu? Nah, momen inersia adalah ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya saat sedang berotasi. Sehingga semakin besar momen inersia pada benda, semakin sulit juga benda tersebut dihentikan saat sedang berotasi. Untuk rumus yang pertama, ada rumus untuk benda titik. Untuk rumus yang kedua, ada rumus untuk benda silinder. Serta yang ketiga, ada rumus untuk bola. Oke, biar kalian semakin paham bagaimana sih cara penggunaan masing-masing rumus tersebut, simak video berikut yuk! Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini aku punya soal, sebuah bola pejal yang terbuat dari bahan tertentu memiliki jari-jari 50 cm. Saat diputar sumbu yang melewati titik pusatnya, momen inersia yang dihasilkan adalah 96 kg/m². Jika selanjutnya, dengan jenis bahan yang sama, dibuat suatu bola tipis berongga sehingga momen inersianya menjadi 1215 kg/m² dengan poros yang sama. Maka besarnya diameter dari bola tipis berongga tersebut adalah, langsung aja kita
tulis yang diketahui dari soal. IA sama dengan 96 kg meter kuadrat, IB sama dengan 1215 kg meter kuadrat, RA sama dengan 50 cm. Di sini kita rubah ke meter jadi 0,5 meter. Dan rho A sama dengan rho B. Massa jenis A sama dengan massa jenis B. Kenapa bisa sama? Karena tadi di soal disebutkan kalau bola B itu dibuat dengan material yang sama seperti bola A. Nah, yang ditanya adalah diameter bola B. Nah, di sini kita pakai perbandingan ya. Kita bandingkan inersia B dengan inersia A. Kita tulis IB per IA sama dengan 2/3 MBRB kuadrat per 2/5 MARA kuadrat. Nah, rumus yang ini itu untuk bola tipis berongga, sedangkan rumus yang ini itu untuk bola pejal. Nah, karena yang ini sama-sama pecahan, bisa kita sederhanain jadi perkalian dan 5-nya ini naik ke atas. Jadi tukeran posisi sama 2. Jadinya 2/3 dikali 5/2 MBRB kuadrat per 5 MARA kuadrat. Nah, di sini mereka sama-sama 2 nih, sama-sama punya 2. Jadi kita coret aja. Jadi sisa 5/3 dikali MBRB kuadrat per MARA kuadrat. Nah, di sini kita kan nggak tahu ya berapa MB-nya, berapa juga MA-nya. Ini kita tahu rho A sama dengan rho B. Jadi kita jabarin aja. Jadinya 5/3 dikali rho B dikali VB dikali RB kuadrat per rho A dikali VA RA kuadrat. Nah, di sini mereka sama kan? Rho B sama dengan rho A. Jadi kita di sini langsung coret aja mereka. Ini coret aja. Terus kita masukin rumus volume untuk bola. Jadi 5/3 dikali 4/3 Pi RB pangkat 3 dikali RB pangkat 2 per 4/3 Pi RA pangkat 3 dikali RA pangkat 2. Nah, di sini kan mereka sama-sama nih, sama-sama 4/3. Terus sama-sama ada Pi-nya juga. Jadi sisa 5/3 RB pangkat 3 dikali RB pangkat 2 per RA pangkat 3 dikali RA pangkat 2. Karena ini basisnya sama, yang bawah sama-sama RA, yang atas sama-sama RB. Ini kita jumlahin aja langsung pangkatnya. Kita jumlahin. Ini kita jumlah. Jadinya 5/3 RB pangkat 5 per RA pangkat 5. Nah, karena di sini mereka sama-sama pangkat 5, jadi pangkatnya bisa kita keluarin dari sini ke sini. Ke sini ya. Jadi 5/3 RB per RA dipangkatkan 5. Nah, masih sama, masih IB per IA sama dengan 5/3 dikali RB per RA pangkat 5. Nah, ini kita masukin nih nilai IB-nya, nilai IA-nya, dan nilai RA-nya. Karena tadi diketahui kan di soal. Jadinya 1215 per 96 sama dengan 5/3 dikali RB per 0,5 dipangkatkan 5. Nah, ini 5/3-nya kita pindahin ke sebelah sini. Ya, ke sebelah 1215 per 96. Jadinya 1215 per 96 dikali 5/3 sama dengan RB per 0,5 dipangkatkan 5. Nah, ini langsung kita kali aja dan kita sederhanain. Ini juga kita kali aja. Jadinya 243 per 32 sama dengan RB per 0,5 dipangkatkan 5. Nah, ini tuh bisa kita pindahin ke sebelah sini. Pangkat 5-nya bisa kita pindahin ke sebelah sini. Jadi bentuk akar. Jadinya akar pangkat 5 dari 243 per 32 sama dengan RB per 0,5. Hilang ya di sini pangkatnya. Nah, yang ini bisa kita operasiin nih. Yang ini bisa kita operasiin. Jadinya 3/2 sama dengan RB per 0,5. Nah, ini udah simpel nih teman-teman. Kita pindahin aja RB-nya ke sebelah sini. Kita pindahin, dan yang ini kita pindahin ke sebelah sini. Sorry. Ini kita pindahin ke sebelah sini. Jadinya RB sama dengan 3/2 dikali 0,5. Jadi RB-nya sama dengan 0,75. Tapi belum selesai teman-teman. Ini kan baru RB.
Sedangkan yang ditanya adalah diameter B. Jadi kita tulis diameter ini B ya. Diameter B sama dengan 2 dikali RB sama dengan 2 dikali 0,75 sama dengan 1,5 meter. Kita ubah ke sentimeter, jadinya 150 cm.